semakin orang itu mencintai orang lainnya, pasti harapannya juga akan semakin besar. Ketika seseorang sudah mulai mengenal iman dan dia mencintai orang lainnya, tentu dia berharap bahwa orang lainnya tersebut juga akan turut beriman. Tapi memang hati itu perkara yang tidak mudah. Hati itu perkaranya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang berkaitan dengan hidayah, cinta maupun selainnya. Maka yang pertama harus dipahami bahwa pertama itu memang normal. Kita mencintai orang lainnya, keluarga kita, saudara kita, lalu kemudian mengharapkan iman bagi mereka itu adalah sesuatu yang normal. Adapun yang kedua, karena hati itu perkaranya Allah, maka di antara senjata yang paling ampuh adalah doa. Maka banyak-banyaklah doa. Dan doa itu juga berkaitan dengan seberapa serius kita. Kalau kita serius tapi belum mampu menghasilkan sholat-sholat malam dan doa-doa yang berulang-ulang, berarti kita belum cukup serius. Tapi kalau itu sudah dilakukan, maka biarkan Allah yang menentukan. Kita hanya meminta, tidak akan berkuasa atas manusia. Yang ketiga adalah kita melakukan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu memberitahu sebagai bentuk ekspresi kecintaan kita yang lain. Dan yang namanya memberitahu itu, ingat, berhadapan dengan manusia yang egonya itu kuat dan nafsunya itu memang dominan. Nafsu itu tipikalnya apa? Enggak mau diberitahu. Nafsu itu tipikalnya apa? Enggak mau dikoreksi. Nafsu itu tipikalnya apa? Malas untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Maka kalau ketika kita mengajak orang pada kebaikan, kita harus siap dengan fakta itu. Dia bisa tersinggung, dia bisa marah, dia bisa mangkal, dia bisa jengkel, dan sebagainya. Maka tinggal seberapa kuat hati kita untuk terus mengajak, sembari cerdas-cerdas caranya dalam mengajak. Kadang orang yang bersemangat itu cara mengajaknya kemudian menjadi sangat frontal. Ayo sholat, kamu gak pernah sholat tuh gimana? Kamu kafir. Ngeri amat. Pelan-pelan saja. Nah, untuk hal itu maka yang keempat, kurangilah harapan kepada manusia. Sedekat apapun dia bagi kita, kalau dia adalah manusia, itu adalah bagian dari ujian Allah atas hati kita. Harapannya itu kita sandarkan kepada Allah. Sampai pada batas kita itu mencintai seseorang itu karena perintah Allah, bukan karena semata-mata dorongan hati kita. Ilustrasinya apa? Misalkan gini, kita punya bapak, ibu, mereka misalkan naudzubillah kafir, bahkan bukan hanya kafir tapi kemudian membenci Islam. Kalau kita imannya benar, kita pasti akan marah dengan orang tua yang membenci Islam. Kita pasti akan marah kalau orang tua itu menghina Islam. Tapi karena iman pula, kita akan tetap berbakti pada mereka sejauh yang kita mampu. Akhirnya baktinya karena apa? Bukan semata-mata karena cinta, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak mudah, tapi itulah seni iman. Karena seni iman itu diantaranya adalah kemampuan kita itu untuk menaklukkan hati kita dan intervensi-intervensi dari nafsunya itu. Nah, itu dia. Maka yang pertama tadi doa kepada Allah, ya, terus kemudian ajak dengan berbagai teknik yang menyenangkan, menggembirakan yang bisa dilakukan. Begitu. Lalu kemudian yang ketiga adalah lepaskan harapan kita kepada manusia, karena itu termasuk sesuatu yang menyakitkan. Nah, fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkanlah, kamu itu hanya pengingat. Walasta alaihim bimusaitir. Kamu itu tidak punya kuasa atas diri mereka. Ya, semoga Allah mudahkan di dalam upaya untuk menyampaikan hidayah tersebut.